Kita mulai jam 14.59 ya. Wasit ini dipukul pemain hingga terjadi. Ya baiklah kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kita bertatap muka kembali. Ini merupakan tatap muka pertama ya untuk kegiatan PKG PJOK ya. Ya, baiklah kakak-kakak. Langsung berikannya layar untuk presentasi kegiatan di kesempatan sore ini. Ada tampilan yang tampil? Ya, ada Pak. Oke, ada. Ada kakak, ada. Lawele sudah hadir ini. Lawele. Mana lagi? Kabondori. Hadir Kabondori. Apa kabarnya Kabondori? Lawele hadir, Lawele hadir. Kita udah cakap-cakap juga lah supaya jangan diam terus. Ya, sudah tampil ya layarnya dilihat? Siap, ada Pak, ada Pak. Oke. Ya, baiklah kakak. Ya, di sini saya mau menyampaikan materi terkait dengan pertama orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, selamat datang kakak-kakak peserta PKG PJOK, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Ya baiklah, di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Irmanto SPDGR. Keseharian saya sebagai guru di salah satu sekolah di Lasilem Selatan, yakni di guru SD 77 Buton. Saya juga kepala SMA swasta Labuan Diri, dan juga saya koordinator guru penggerak Kabupaten Buton. Jadi untuk guru penggeraknya saya koordinator di Kabupaten Buton. Saya juga hari ini terlibat saya sebagai pengajar praktik untuk pendidikan penggerak angkatan 11. Jadi saya pengajar praktiknya. Dan kemarin juga saya sempat tergabung dengan BPMP. Saya sebagai fasilitator
daerah untuk literasi dan numerasi. Dan hari ini saya dipercayakan juga untuk menjadi fasilitator di pendidikan PKG PJOK. Ya, itu untuk riwayat saya ya buat kakak-kakak sekalian supaya kita lebih saling mengenal. Jadi saya tinggalnya di Ambuau ya, di Jalan Porosnya. Nah, mungkin yang ada sebagian mungkin Pak Mas Kuri saya sudah kenal dekat ya. Saya sudah tahu rumah juga. Ya baiklah kakak-kakak, di sini kita masuk di sesi perkenalan diri. Mungkin bisa kakak-kakak bisa masuk di kolom chat, mungkin bisa menuliskan nama, kemudian disertakan bisa menuliskan satu benda, mungkin bisa benda apa saja, benda hidup atau benda mati, yang dapat menggambarkan kakak-kakak seperti apa. Jadi mungkin bisa dijelaskan alasannya ya. Mungkin kalau misalnya menggambar buku, kenapa sampai menggambar buku, apa yang menjadi alasannya yang kaitannya dengan kepribadiannya kita sebagai yang kita tulis tadi ya. Mungkin contohnya nama peserta misalnya Johan, nama benda apa, kuda, alasannya kenapa pilih kuda, mungkin karena orangnya keras, tegas, cekatan, nah gitu. Itu untuk gambaran ya. Jadi silakan kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat ya. Kolom chat ini bagian mana ini ya kakak? Ya, kolom chatnya ada di bagian bawah sebelah kanan. Ada tanda kayak kalau tanda SMS dan ada tanda chat bagian bawah itu, di sampingnya gambar-gambar orang ya. Ya, mungkin bisa langsung dituliskan namanya, kemudian benda apa yang menggambarkan kita ya, benda apa bendanya, bisa dijelaskan. Tinggalkan panggilan mana ya? Ada tanda kotak kayak kotak ini? Di bawah sebelah kanan kan ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4. Kalau tidak salah ada 5 gambar itu. Ambil bagian tengah. Ini kan ini sudah masuk Muhammad gambar tangan ini, gambar telapak tangan ini. Bukan yang bagian sebelah kanan sekali, pojok kanan. Yang pesan dalam panggilan Kak? Iya. Chat with everyone. Bisa juga ada kalau bahasa Indonesianya ya, chat dalam everyone. Mana ya? Kenapa tidak ada ini? Chat everyone. Adakah yang di garis titik 3, klik yang itu baru ada pesan dalam panggilan? Ini kalau ke Muhammad Fardal apa gambarnya, hewan, benda atau apa yang dituliskan? Pensil, iya. Oke, sambil menunggu kakak-kakak yang lain menuliskan di kolom chat, mungkin silakan Kak Fardal untuk menjelaskan atau memperkenalkan namanya, kemudian alasannya kenapa memilih pensil. Saya persilakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Muhammad Fardal, saya dari SMA Negeri 2 Kapontori, tepatnya di Kapontori, ibu kota kecamatan di Watumotobe. Jadi kenapa alasan saya menulis pensil? Karena pensil itu karena saya bisa membawa dia kemana saja sebagai alat tulis saya, agar bisa mengingatkan saya ketika ada hal yang bisa saya lupa, saya tulis kembali di kertas sehingga hal itu bisa tersimpan. Ketika saya lupa, saya bisa ingat, dan itu menjadi pedoman untuk saya agar menjadi lebih baik. Oh iya, luar biasa ya.
Jadi Kak Fardal ini dia menjelaskan gambarnya sebagai pensil ya. Dia bisa mudah dibawa kemana-mana, bisa digunakan hal-hal yang baik. Ya, Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menjelaskan langsung. Kalau memang kurang paham menulis di kolom chat, bisa raise hand. Belum dapat saya malah yang mana ya? Ada titik 3 ini kah atau di mana ini? Iya, bisa juga ada titik 3, klik di situ, nanti pilih Hapus upin memperkecil. Mana ya? kalau tampilan saya dia ada di bagian ujung kanan bawah. Ada tulisannya chat with everyone. Kalau saya kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia chat semua orang. Ngobrol dengan semua orang. Ah, itu saja. Ya, coba klik itu. Iya, mungkin kakak yang lain bisa menyampaikan langsung kalau memang belum paham untuk menulis di kolom chat. Silakan, saya persilakan. Pesan. Ahmad Dandi bisa. Atau Kak Irfan, silakan. Ya, bisa memperkenalkan dirinya, sebut nama, kemudian benda apa yang menggambarkan dirinya. Ya, silakan Kak Irfan. Oke, terima kasih Kak sudah diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irfan dari SDN 10 Buton, berasal di Desa Lili, Kecamatan Asalimu. Ya, lanjut. Sebenarnya Pak, mohon maaf kalau untuk dari gambar atau benda, untuk saya ambil dari hobi. Hobi saya itu futsal. Ya. Kenapa saya bisa ambil di futsal? Karena dengan futsal itu Pak, saya bisa menjaga atau bisa menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, yaitu dengan bermain bola. Kenapa saya sampai ambil di situ Pak? Tapi kalau untuk gambar benda apa segala macam, saya tidak ada di situ. Jadi Kak Irfan ternyata dia lebih ke hobinya ya. Jadi karena hobinya sebagai main futsal, dan di situ kan tujuannya mungkin di samping kita bisa sehat badannya kita, mungkin bisa juga ikut turnamen, kan bisa ada prestasi juga di situ. Iya. Ya, luar biasa ya Kak Irfan, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau memperkenalkan dirinya langsung ya? Jadi ini kita sesi perkenalan dulu ya, perkenalan. Mungkin Kak Mas Kuri bisa menjelaskan langsung perkenalan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nama Mas Kuri. Tempat bekerja saya atau tugas saya di SDN 81 Buton atau Kinapani Makmur. Jadi saya tulis di situ lampu pelita. Lampu pelita. Ya, bisa dijelaskan. Jadi saya berharap dengan lampu pelita itu, ya, dengan lampu pelita melambangkan bahwa saya ingin di mana-mana tempat, bukan hanya di sekolah, bukan hanya untuk anak-anak, tapi di masyarakat pun, di mana saya tinggal, saya ingin menjadi seperti lampu pelita, menerangi bagi yang belum tahu atau yang belum paham. Selagi saya bisa membantu, saya akan tetap bantu. Bagaimana caranya, solusinya, itu maksud dari lambang lampu pelita yang saya pilih. Barangkali itu saja penjelasannya. Sekian, terima kasih. Oh iya, luar biasa ya. Jadi Kak Mas Kuri tadi dia melambangkan dirinya sebagai lampu pelita, di mana dia bisa memberikan manfaat kepada siapa saja, dimanapun dia berada. Ya.
luar biasa ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan untuk memperkenalkan dirinya? Ya, Kak Irfan bisa? Tadi sudah Pak Irfan. Oh, Irfan sudah. Oh iya. Iya. Muhammad Sutri. Ya, silakan. Bisa perkenalkan dirinya? Wah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sutrizal. Saya sekarang mengajar di SDN 16 Buton, tepatnya alamatnya di Kecamatan Pasarwajo, Kelurahan Tekimpo. Jadi di sini saya memberikan satu benda yang disebut apa yang disebut oleh Pak Mas Puri. Saya memilih juga lampu pelita. Kenapa saya memilih lampu pelita? Karena lampu pelita ini dia adalah simbol pencerahan dan pengarahan dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, di mana dia sebagai penerang jalan menimbulkan kehangatan. Dari sini akan timbullah namanya pembelajaran PJOK adalah pembelajaran sepanjang hayat. Oke. Terima kasih. Iya, luar biasa ya, Muhammad Sutri. Jadi hampir sama dengan nama Sutri tadi ya, lampu pelita. Namun ini dia lebih tegas lagi ya ke unsur PJOK-nya ya, luar biasa ya kakak-kakak semua. Langsung. Ya. Ada lagi yang Pasaran. mau dirinya? Mungkin. Dandi, Muhammad Dandi bisa? Atau Kak Azul Kadir? Ada lagi yang mau kenalkan dirinya? Ya, silakan yang baru bergabung ke Maitri Bason, mungkin langsung memperkenalkan dirinya. Mau makan? Makan apa? Kalau sudah ada lagi yang memperkenalkan diri, kita langsung ya di materi selanjutnya. Ya, di sini kakak semua saya coba bacakannya terkait dengan agenda kita hari ini. Pertama di materi orientasi program PKG PJOK selama 45 menit, 10 menit peserta, kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berfokus pada peserta didik, kemudian 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, kemudian di 10 menit ada pemetaan harapan dan kekhawatiran, kemudian kelima ada kesepakatan kelas, dan terakhir perkenalan fase dan peserta kembali. Kemudian di modul 1.1 di tatap maya di situ juga ada 45 menit. Elemen pertama pemaparan tujuan penjelasan agenda kegiatan, kemudian ada mengapa refleksi dan tindakan rutin dan tindakan reflektif, kemudian 10 menitnya ada apa itu refleksi dan 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, kemudian ada kegiatan analisis cerita, refleksi dan foto bersama. Ini untuk agenda pembelajaran kita pada tatap muka pertama di kesempatan ini. Ya, selanjutnya tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK pada kali ini yang pertama itu fasilitator dan peserta kita bisa saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Dan keempat itu, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Ya, baiklah Bapak Ibu. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan, atau kalau masih bisa ditulis di kolom chat ya. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Kalau ada yang bisa langsung resen, bisa langsung menjelaskan. Jadi di sini kita berbagi pemahaman ya, berbagi pengalaman. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Silakan. Yang lain bisa di kolom chat. Ya, terima kasih. Jadi tujuan adanya pembelajaran PJOK ini di sekolah, menurut saya yaitu agar siswa dia ingin bergerak, di mana setiap siswa dianjurkan ke sekolah itu tidak hanya duduk diam mengikuti pembelajaran, tetapi diharuskan dalam di situ peserta didik dianjurkan untuk mengasah keterampilan dengan beraktivitas fisik. Aktivitas fisik apa saja yang bisa menyenangkan bagi peserta didik. Oke. Terima kasih, itu saja. Ya, oke. Terima kasih ya jawaban dari Kak Muhammad Sutri. Selanjutnya ada lagi dari kakak yang lain bisa menambahkan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kenapa harus ada PJOK? Tujuannya apa? Ya, mungkin bisa jawabannya. Silakan, Resen. Oke Kak, mungkin dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah bisa mengembangkan anak secara menyeluruh, baik fisik mungkin, mental, sosial emosional, dan intelektual mungkin Pak. Mungkin Kak. Iya, siap. Ya, makasih. Oke, sudah ada 2 jawaban. Lanjut, ada lagi yang mau menambahkan? Iya. Silakan kakak-kakak yang lain. Apa tujuannya dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini Pak, dari saya. Ya, silakan. Apa itu tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu? Salah satunya pembentukan sikap. Terutama kan kalau anak olahraga itu kan dia dituntut agar lebih sportif, lebih menerima keputusan. Nah, terus di situ bisa meningkatkan juga nilai-nilai kerjasama. Nah, dari situ kita dapat membentuk siswa agar mata pelajaran yang lain itu bisa mereka kompak dalam hal apapun melalui pelajaran PJOK ini. Nah, terus tadi mengenai nilai-nilai sportivitasnya, mereka dapat menerima keputusan apa yang mereka dikeluarkan atau yang dikalimatkan oleh dalam artian itu guru tersendiri, maka mereka menerima. Begitu Pak, maksud dari saya. Terus bertujuan juga untuk membangun kesadaran atau pentingnya kesehatan. Itu juga Pak, agar siswa itu lebih sehat jasmani dan rohaninya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Luar biasa ya jawabannya kakak semua. Oke, selanjutnya ada lagi menambahkan? Mungkin Kak Noni, silakan. Apa pendapatnya? Menurut saya Pak, tujuan dari Oke, saya. Yo, Mas Pur. Kak Noni duluan, Kak Noni. Silakan Kak Noni. Sebentar Mas Pur ya. Silakan Kak Noni.
bukan hanya mengembangkan fisik, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, dan emosional, intelektual secara keseluruhan. Iya, luar biasa ya. Fisik. Oke, silakan ke Mas Kuri. Ya, Kak Mas Kuri mau menjawab tadi ya, silakan. Tunggu, dia masih tidak terlihat ini bagaimana ini. Tunggu sebentar, tunggu. Oke, walaupun tidak terlihat barangkali ada kendala ini saya punya laptop. Jadi suaranya terdengar, dari silakan. Menurut saya, ya. Dari berbagai pendapat teman-teman tadi ya, dan ya barangkali saya punya juga pemikiran. Jadi tujuan pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan anak didik secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani dan bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Itu menurut saya, teman-teman, kakak-kakak semua. Iya, terima kasih ya. Barangkali itu saya. Ada lagi yang mau menambahkan dari kakak yang lain? Masih ada lagi? Ada. Ya, silakan Kak Maitri ya. Oke. Mungkin untuk Bisa on cam? merangsang kemampuan fisik serta untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa dan membentuk fisik serta keterampilan siswa. Ya, luar biasa ya. Jadi seperti itu, Pak. Iya, oke, makasih ya. Jadi ya, saya pikir sudah luar biasa pemahaman dari kakak semua, sudah bisa menjelaskan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJK itu sendiri dengan versi dari jawaban kakak semua. Jadi sudah luar biasa, karena memang grup penjelasan semua ya. Oke, jadi saya bisa petakan tadi, mungkin bisa saya ambil kesimpulan, ada bisa dibawa di prestasi ya. Apakah betul PJK untuk prestasi? Saya pikir dalam perkembangan prestasi di Indonesia itu dalam 40 tahun terakhir itu hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya. Jadi jika memang benar PJK menyumbang prestasi di Indonesia itu tidak terlalu benar ya. Jadi bukan karena prestasi ya untuk tujuan dari pembelajaran PJK. Kemudian yang kedua, apakah betul PJK sebagai hiburan? Ya jawabannya juga tidak ya. Karena kenapa? Kalau hiburan kan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah Indonesia. Ya. Jadi kita bisa pilih jawaban dari kakak semua ya. Mungkin PJK bisa untuk prestasi, ataukah PJK untuk hiburan, dan ataukah untuk kebugaran. Ya. Oke. Kalau untuk kebugaran itu kenyataannya berapa banyak sih jam pelajaran PJK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau mungkin bahan aktivitas lainnya ya yang tidak menggambarkan PJK ya untuk mencapai tujuan kebugaran. Ya. Yang saya pikir bisa kita lihat sendiri di sekolah-sekolahnya kita, itu mungkin penjas itu bahkan mungkin pelajaran yang kayak dianggap sepele ya. Ya, bahkan jamnya itu kadang dicuri dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya. Jadi di sini sebenarnya yang menjadi tantangan utamanya itu adalah adanya krisis identitas ya. Kemudian adanya krisis arah ya, dan adanya krisis fokus ya. Di mana di sini kita kesulitan mendefinisikan siapa diri kita ya. Apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian tantangannya juga tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child ini. Jadi kita tidak, arah tujuan kita tidak jelas ya, kemana arahnya ini,
PJOK ini tantangannya. Kemudian yang ketiga krisis fokus ya. Jadi bidang studi yang terfragmentasi itu terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian-capaiannya sehingga kita tidak bisa fokus. Ya. Itu untuk tantangannya PJOK sendiri ya. Jadi di sini kita membutuhkan rekonseptualisasi ya PJOK. Jadi dia sebagai pembelajaran yang engagement itu peserta didik. Jadi tujuan utamanya PJOK itu ya seperti yang kakak sampaikan. Jadi untuk mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat manfaat latihan dari kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif. Itu menurut Lason tahun 2019 ya. Jadi ini tujuan utama dari PJOK ya. Jadi sekali lagi seperti apa yang kakak sudah sampaikan tadi, arahnya sudah akan ke sana semua ya. Intinya di sini bagaimana kita mendorong dan mendukung semua anak ya. Jadi dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Jadi kita guru bagaimana kita bisa memandu mereka ya. Untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran atau olahraga dan bermain secara aktif. Ini tujuan utama daripada PJOK. Jadi PJOK di sini kakak dia memfasilitasi belajar, jadi bisa menikmati gerak. Ini yang perlu kakak perlu kita samakan persepsi ya. Jadi tidak hanya terlibat, tapi juga kita berkomitmen ya, berperan. Jadi Penjas itu atau PJOK itu kita tidak hanya terlibat di kegiatannya, tapi bagaimana kita komitmen ya. Jadi kita ambil peran dalam semua kegiatan-kegiatan itu. Kemudian ada namanya prinsip enjoying ya. Jadi tidak hanya bersenang-senang, tapi kita menikmati semua gerakan. Dan saya pikir sebenarnya ini kita sudah lakukannya dari mungkin sebelum-sebelumnya, hanya kita belum memahami saja apa esensi dari istilah-istilah yang kita sudah lakukan itu. Ya, di sini saya coba gambarkan terkait dengan perkembangan pembelajaran PJOK. Jadi di kondisi saat ini, itu kakak, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Itu kondisi saat ini. Nah, sementara yang diharapkan itu adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi ada perbedaannya antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Jadi kalau saat ini itu tuntutannya untuk menyampaikan pengajaran. Jadi kita di guru hanya dituntut mengajarkan. Sementara kondisi diharapkan itu guru PJOK memfasilitasi. Jadi kita memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan abilitas. Nah, sementara kondisi diharapkan itu adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Ya, jadi tidak ada itu perbedaan ya antara gender atau mungkin laki-laki mungkin kita anggap lemah atau perempuan dianggap lebih maskulin atau bagaimana. Jadi di situ kita dituntut ya bagaimana pembelajaran itu kita semua untuk peserta didik. Itu kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Sementara yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, jadi seperti istilah Pak Menteri ya pembelajaran sepanjang hayat. Ya, sama juga dengan di PJOK itu sendiri ya kakak-kakak. Ya, kita lanjut. Di sini di tujuan dan dampak program untuk mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Ini tujuan dari programnya. Kemudian bisa meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian untuk guru, di sini diharapkan guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Ya, untuk peserta didik, jadi peserta didik ini secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi ini tujuan dan dampak daripada program PJOK ini ya. Ya baiklah kakak-kakak itu
tadi sekedar gambaran terkait dengan PKG PJOK. Oke, di sini saya lanjut, saya mau menyampaikan terkait dengan pengantar yang dilakukan di modul 2.1. Jadi nanti kakak-kakak itu di modul 2.1 nanti ada semacam tugas ya yang akan dilakukan di modul 1 nanti. Jadi saya ingatkan dari sekarang supaya jangan sampai dilupa. Nanti setelah kita berjalan dari modul 1 sampai modul 2 nanti, di 2.1 itu ada tugas yang memang harus dirancang dari sekarang ya. Jadi saya sampaikan memang kisi-kisinya atau gambarannya ya terkait dengan pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukannya. Jadi dalam modul ini nanti akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran ya. Jadi melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi tugasnya kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi kemudian mengajar para peserta didik di sekolah. Jadi tempatnya itu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi terserah kakak-kakak mungkin mau diambil di mana tempat praktek pembelajarannya itu, apakah mau di kelasnya kakak-kakak atau mungkin di lapangan, itu semua dikembali pada kakak-kakak yang di mana yang dianggap nyaman ya untuk melakukan praktek pembelajaran nanti ya. Jadi itu yang perlu diingat ya kakak-kakak, itu yang dilakukan nanti di modul 2.1 nanti ya. Jadi gambarannya itu kakak-kakak membuat satu semacam praktek ya, praktek pembelajaran begitu. Jadi itu divideokan ya. Ya. Berikut saya jelaskan aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. Yang pertama, itu praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit. Ya, jadi durasinya nanti 30 menit ya untuk buat videonya ya secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Jadi itu kegiatan direkam ya, direkam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Ya, jadi rekamannya jangan diedit. Jadi mulai dari kegiatan awal ya, kita perkenalan, terus mungkin menanyakan kabar siswa, ya, kemudian menanyakan kehadiran siswa, itu masuk kegiatan awal, kemudian masuk di inti, materinya dari kakak sendiri tentukannya di ruang kelasnya masing-masing. Bisa juga lewat praktek di lapangan, itu semua kembali ke kakak. Jadi itu tugas yang akan dibuat ya, jadi tugas praktek belajar namanya, terus tugas praktek mengajar ya, dengan durasi waktu 30 menit. Dari sekarang saya ingatkan memang ya untuk kegiatan tugas nanti. Kemudian yang kedua, di sudut penempatan kamera itu harus dapat menangkap semua peserta didik. Jadi upayakan bisa nampak ya foto gambar daripada siswa yang kita ajar. Jadi mungkin Bapak kakak bisa juga menggunakan mungkin penyangga ya atau tiang bantu yang bisa untuk menempatkan sudut kamera ya. Atau bisa juga minta teman sejawat atau rekan di sekolah bisa membantu merekam bagaimana kegiatan bapak-bapak itu mengajar ya. Ketika mengajar bisa minta tolong temannya untuk merekam dengan catatan jangan di rekamannya ya. Jadi jangan di skip. Jadi berlanjut selama 30 detik durasinya ya. Kemudian yang ketiga, semua guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel ya, atau bisa juga, atau kalau pakai HP kan biasa ya suaranya pasti kedengaran dia jelas suaranya. Kalau suaranya besar, saya yakin pasti kedengaran ya. Atau bisa juga bisa menggunakan headset dengan telepon genggam, itu suaranya jelas. Kemudian yang keempat, unggah ya. Di sini perencanaan pembelajaran. Jadi ada RPP ya. Jadi kakak-kakak bisa siapkan RPP-nya juga ya sebelum mengajar. Jadi RPP-nya kemudian dan rekamannya itu dikirim di YouTube ya. Setelah dikirim di YouTube, linknya di copy dan masukkan di LMS. Itu untuk tugasnya ya. Kemudian yang kelima, batas waktu pengunggahan untuk gelombang 2, karena kita gelombang 2 ya, itu sekitar tanggal 22.
Jadi tanggal 22 Oktober nanti itu deadline batas unggah ya untuk tugas modul 2.1 nanti ini ya. Kalau kita sudah melakukan untuk batas unggahnya ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan mungkin dari terkait tugas 2.1 ini, kakak-kakak? Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya nanti? Saya barangkali ada sedikit saya tanyakan. Ya, silakan. Berarti untuk pembuatan video itu kita ambil dari awal pembelajaran Pak ya, sesuai dengan RPP ya? Ya. Jadi kita buat dulu RPP-nya. Berarti dari bisa langsung. Misalnya kita praktik, bisa kegiatan dalam ruangan. Terserah kakak-kakak di mana ya, tingkatnya. misalnya begitu sesuai dengan RPP, begitu masuk absen apa semua hingga akhir penutup. Berarti harus semua sesuai dengan RPP. Iya, jadi minimal durasinya itu 30 menit. Maksimal 30 minimal 30 menit untuk durasi waktunya. Maksimal gitu. Karena kalau jam pelajaran kan 1 jam kan 45 menit, jadi bisa 90 menit. Jadi tidak usah ya, cukup dikondisikan saja. Mungkin di kegiatan awal bisa diambil 5 atau 6 menit, setelah itu masuk kegiatan inti, bisa berapa 15 atau 20 menit, masuk lagi di kegiatan penutup di 5 menit. Jadi tinggal dikondisikan saja ya. Yang penting rekamannya itu, tampilan rekaman siswa itu dia jelas. Kemudian gurunya juga pada saat menjelaskan dia jelas juga itu rekamannya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kemudian batas waktu tadi penguploadan 22 Oktober Pak ya, kakak? Ya, tanggal 22 Oktober. 22 Oktober. Jadi masih lama ya. Ini hanya kita kasih tanya. Tanggal 22 Oktober. Iya, tanggal 22. Kalau seiring berjalannya materi nanti akan dipahami juga akan ke sana. Kita siap memang dari sekarang kok, kita rancang-rancang. Oke, karena tidak ada, kita lanjut. Oke. Sekarang tentang pemetaan dan harapan. Tunggu dulu kakak. Ya, silakan. Barangkali untuk saya lihat materi ini kita ambil di mana ini supaya kita bisa baca-baca. Ini ada di LMS yang masing-masing kalau sudah dibuka. Oh iya. Ya, silakan dibuka nanti setelah diskusi tetap maya, bisa kakak-kakak buka LMS-nya, dipelajari, semua materi ada di situ semua. Oke. Lanjut. Jadi di sini kita hanya sekedar penguatan ya, atau kita mengingat kembali. Oke, lanjut. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan ke tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG bersama menciptakan pembelajaran yang bermakna ya. Jadi kita petakannya bagaimana, apa harapannya kita, kemudian kira-kira tantangan apa yang kita dapatkan nanti di PKG PJOK ini. Ya. Oh ya, kakak sudah pernah kenal yang namanya Jamboard? Ada yang sudah pernah Jamboard? Apa itu? Belum kayaknya. Belum pernah dapat yang namanya Jamboard. Belum. Kalau saya belum. Entah ya teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain. Baik, kalau begitu silakan kakak-kakak tulis di kolom chat saja ya. Tulis di kolom chat apa harapan, apa yang kakak-kakak harapkan dari pendidikan PKG ini. Jaringan. Kemudian yang kedua, apa yang akan mungkin jadi tantangan ke depannya ya. Dan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu atau kakak-kakak berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan ini. Jadi bagaimana mengatasi ya
Jadi yang pertama, silakan dituliskan Jambor atau jambore? jamboard. Atau bisa langsung di kolom chat saja, kolom chat ya. Di kolom chat dituliskan apa harapannya, kemudian apa tantangannya, dan yang ketiga bagaimana untuk mengatasi tantangan itu. Ya, silakan diketik di kolom chat. Ya, kakak-kakak masih mendengar suara saya? Masih Kak, masih. Bisa saya minta jempolnya? Iya, luar biasa ya. Terima kasih. Oke, lanjut kakak-kakak silakan. Oh, mengisi di kolom chat. Apa harapannya untuk mengikuti kegiatan PJK, apa yang kita harapkan kakak-kakak dari PJK ini, kemudian apa yang kedua, apa yang menjadi tantangannya, dan yang ketiga bagaimana solusi untuk tantangan tadi itu. Silakan tuliskan di kolom chat. Ini belum ada yang menulis ya? Belum ada yang masuk ini. Silakan dituliskan ya. Apa yang menjadi harapannya mengikuti kegiatan pendidikan PKG PJK ini. Kemudian apa yang menjadi tantangannya, dan terakhir bagaimana kiat-kiat atau harapannya untuk mengatasi tantangan itu, apa yang kita perlu lakukan ya. Atau ada yang mau menjelaskan langsung? Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung. Ya, jadi sudah ada ya ke Muhammad Sutrizal, harapannya di peningkatan kompetensi guru, pemahaman terhadap penilaian kinerja, inovasi dalam pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan langsung, secara langsung? Silakan kakak-kakak. Kak Irfan? Kak Metri, bisa? Atau Kak Zulkadir? Bisa menyampaikan langsung.
apa harapannya untuk mengikuti pendidikan ini? Izin menyampaikan sedikit. Ya, silakan. Jadi saya berharap dengan mengikuti pelatihan PKG PJOK ini, saya bisa lebih kompeten lagi dalam menerapkan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, yang mana guru itu sebagai fasilitator, bukan lagi menjadi instruktur begitu Bapak, kakak-kakak. Jadi yang kedua juga saya berharap terhadap bisa memahami baik itu instrumen penilaian kinerja untuk menggunakan serta mengevaluasi dan meningkatkan praktek mengajar saya di berkelanjutan selanjutnya begitu, secara berkelanjutan begitu Bapak dan kakak-kakak. Adapun tantangannya itu saya pertama kurangnya fasilitas di sekolah ini, guru sebagai guru itu sangat sulit dalam mengembangkan sebuah permainan. Yang kedua yaitu di mana jika kita bersekolah di sekolah terpencil, itu akses teknologi itu sangat sebagai tantangan, yang mana kita sebagai guru harus menyeberang dan mencari internet untuk mengikuti pelatihan PKG ini. Oke, itu saja cukup yang saya jelaskan. Terima kasih ya Kak Sutri, luar biasa ya apa yang disampaikannya. Semoga juga ini bisa menjadi inspirasi juga ya buat kita teman-teman semua. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau menyampaikan langsung? Silakan kakak-kakak. Ya, ada lagi? Oke, lanjut kalau begitu karena waktu juga kita dibatasi. Oke, di sini kita lanjut di kesepakatan pembelajaran ya. Jadi kesepakatan pembelajaran ini kita harus sepakati dulu. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan kelima, kamera kalau bisa selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya, sehingga kita bisa saling mengenal. Itu untuk kesepakatan pembelajaran kita ya. Jadi mungkin bisa dipahami ini ada 5 ini, atau ada yang mau ditanyakan dari kesepakatan ini? Tidak ada kakak-kakak, kita lanjut. Kakak-kakak ada yang masih mendengar suara saya? Siap, ya Pak. Pak, bagaimana Pak yang poin 5 Ada, ini? siap. Siapa tahu kan apa namanya? Jaringan biasanya kan kalau kita aktifkan dengan kamera biasanya agak kurang. Jadi mengantisipasinya biasanya kita nonaktifkan. Tetapi kita upayakan harus aktif begitu Pak. Maksudnya sesekali waktu mungkin kita agar jaringan ini lebih bagus begitu. Komunikasinya yang kita dengarkan dari pemateri agak lebih jelas. Oh iya. Ya, artinya begini, yang penting kan sudah berupaya kan.
kalau memang seperti kan kita pahami, hanya jangan juga setiap pertemuan dia on off terus, jadi kita bingung. Jadi kita harusnya kan kita bisa saling mengenal. Iya, siap. Kalau selalunya off terus, jadi kita tidak tahu yang mana ini Muhammad Fardan, kemudian yang mana Irfan, yang mana Zulkadir. Tapi kalau selalu on cam, kita pasti bisa saling mengenal ya. Intinya kan di situ. Ya, kemudian di sini saya tambahkan juga kalau bisa ketika kegiatan berlangsung itu materi itu kalau bisa di off ya suaranya ya, soundnya di unmute ya, bahasanya unmute. Nanti ketika mau bertanya baru dikasih on, supaya tidak mengganggu mungkin kakak-kakak yang lain ya. Bisa dipahami ini semua kakak-kakak? Siap, bisa Pak. Baik, siap. Semangat. Ya, jadi itulah kesepakatan pembelajaran yang kita putuskan untuk hari ini ya. Ya, selanjutnya kita lanjut di modul berikutnya, di modul 1.1 ya. Jadi karena kita punya durasi waktu kan ada sekitar 90 menit. Jadi upayakan jam 4.30 kita selesaikan ya. Bisa melihat tampilan yang ada? Iya Pak. Jelas, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Ya, baiklah kakak-kakak. Sekarang kita masuk di modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini saya perlu sampaikan yang pertama, itu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Itu tujuan daripada sesi kita untuk kali ini. Ya, agenda kerja kita atau agenda hari ini yang pertama mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian yang kedua kita menganalisis cerita. Ya, jadi perlu kita ingat kembali tentang filosofi yang ditulis Albert Einstein, bahwasanya belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, yaitu penguatan dari Albert Einstein. Dari kita jangan pernah berhenti untuk bertanya ya, karena dengan bertanya mungkin kita bisa dapatkan ilmunya, hal-hal yang baru yang belum kita pahami. Oke, lanjut kita mengenal refleksi, mengapa dan apa. Ya, di sini ada pertanyaan, mungkin kakak-kakak bisa menjawab langsung, kita diskusi ya. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kemudian apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksi sebagai guru PJOK? Ya, jadi kita ambil poin pertama dulu ya. Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi? Ya, silakan kakak-kakak ada yang mau menjawab? Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi? Ada yang mau memberikan jawaban dari kakak-kakak semua? Izin Pak bertanya, izin menjawab. Silakan. Mengapa penting bagi
bagi kita untuk melakukan refleksi. Jadi tujuan dari pentingnya bagi untuk kita melakukan refleksi itu adalah untuk memahami respon, untuk memahami respon dari kita sendiri, apa yang kita dapat dari pelajaran itu, gitu Pak. Ya, silakan. Oke, mungkin bisa dijawab sekalian ya, sekaligus saja. Atau lagi yang lain? Cukup ya kita ambil satu ya, untuk kita poinnya di mengapa penting bagi kita refleksi. Ada lagi yang lain bisa menambahkan? Kenapa kita perlu refleksi? Kakak yang lain bisa menambahkan? Bisa bantu menjawab? Mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi? Atau mungkin belum paham ya apa itu refleksi? Ada yang menambahkan? Ya, silakan. Sebuah proses introspeksi diri dari Ya, silakan, lanjut. Jangan ragu-ragu untuk menjawab. Di sini kita berbagi pengalamannya. Di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat. Kita sama-sama hanya kita bertukar pikiran, kita kolaborasi ya, kita berbagi pengalaman. Jangan takut-takut, jangan ragu. Ya, silakan ditambahkan. Mengapa penting bagi kita untuk refleksi? Ada yang menjawab? Oke, saya kasih gambaran ya. Sebenarnya refleksi ini sebetulnya kita sudah sering kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Jadi dalam peran kita sebagai guru itu fokus kita adalah merefleksikan ya. Jadi kita merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan dapat lihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktik untuk meningkatkan kesadaran kita ya atas praktik pembelajaran yang kita lakukan. Jadi itu refleksi memang sangat penting ya, karena refleksi itu adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru ya, menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa itu konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang kita lakukan. Jadi sejak awal kita menjadi guru, mungkin sebagian besar guru dia merasakan bahwa menjadi guru itu merupakan pekerjaan seperti orang kantoran lainnya ya, berupa rutinitas berdasarkan jam kerja mulai dari pagi hingga selesai. Jadi itu semua terjadi karena mungkin akumulasi dari tindakan rutin yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi mulai dari meminta peserta didik untuk berbaris masuk ke dalam kelas, mengabsen, menyampaikan materi, atau memastikan peserta didik secara tetap selalu fokus pada kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Ya. Bahkan mungkin kalimat instruksi yang kita berikan akan termasuk ke dalam tindakan rutin. Misalnya, ibu tidak akan mulai pembelajaran sebelum kalian semua duduk manis ya. Atau guru juga bisa mengatakan hal tersebut sambil berdiri di depan kelas ya, dengan kondisi tangan terlipat di dada. Ya. Bahkan kita juga bisa melakukan proses pembelajaran di dalam kelas atau mungkin di praktik olahraga di luar kelas ya dengan cara itu saja ya. Nah, sehingga rutinitas itu kadang membuat kita lupa ya dan mengabaikan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari rutinitas itu. Jadi itu menjadi tindakan rutin yang hanya akan berkembang menjadi tindakan reflektif saat guru selalu mencari cara untuk memperbaiki caranya mengajar. Jadi itulah tadi kenapa kita harus refleksi. Jadi kita lebih sering melakukan tindakan rutin atau tindakan yang reflektif. Apa yang perlu kita perbaiki lagi ya untuk lebih baik lagi. Itu gambaran tentang mengapa kita harus berefleksi. Oke kakak, silakan yang kedua, mungkin saya bisa dibantu menjelaskan apa itu refleksi. Jadi kan sudah kasih gambaran ya, sudah kasih gambaran sedikit. Bisa dibantu menjelaskan apa itu refleksi, silakan. Menurut saya Pak, refleksi itu atau sebuah proses introspeksi
diri dengan cara memikirkan atau merenungkan kembali kejadian yang sudah terjadi dalam kehidupan. Umumnya berkaitan dengan keputusan yang diambil atau kejadian. Iya, oke. Luar biasa ya. Lanjut, ada lagi yang mau menjelaskan lagi terkait dengan apa itu refleksi? Silakan. Jadi kita sharingnya, kita berbagi. Baik, kakak-kakak yang lain silakan. Ya, Kak Azul Kadir mungkin mau memberikan penjelasannya. Apa itu refleksi? Baik. Ya, menurut saya kemungkinan itu refleksi adalah suatu proses mengevaluasi diri mungkin yang akan kita proses yang berkelanjutan, yang efektif mungkin kalau saya. Artinya proses mengevaluasian diri itu kalau menurut saya kalau refleksi itu. Iya, luar biasa ya. Jadi bagian dari refleksi diri. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kakak yang lain. Kak Irfan mungkin, Kak Metri. Ya, silakan diceritakan pengalamannya ya, pemahamannya. Mungkin Kak Ade Chandra, atau Kak Indri. Tadi Kak Anoni sudah ya. Kak Azul Kadir juga sudah. Silakan yang lain. Bisa? Kita berbagi sharing pemahamannya terkait apa itu refleksi. Tidak ada? Ya. Oke, saya coba bantu kasih gambaran ya sedikit. Jadi, apa itu refleksi? Refleksi itu bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Jadi selama melakukan refleksi itu, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Karena kenapa? Manusia belajar dari pengalaman. Kalimat tersebut itu seringkali kita baca atau mungkin kita dengar di dunia pendidikan ya saat ini. Jadi ini sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran seorang individu ya. Jadi pada saat kita mungkin mengalami sesuatu apapun itu, maka kita tidak hanya mengingat fakta atau peristiwanya, namun lebih dalam lagi kita mencoba, mungkin kita bisa memahami apa maksudnya dari konteks yang terjadi tadi ya. Di balik peristiwa tadi itu apa sebenarnya, apa penyebabnya ya, kenapa sampai begitu. Jadi kita merefleksi, jadi kita berpikir apa tadi, kenapa sampai terjadi begitu ya. Itu maksud dari apa itu refleksi sendiri ya. Jadi berarti di sini kita akan membuka diri kita terhadap perubahan dan ide baru ya. Jadi kita menantang diri sendiri untuk mengeksplorasi wawasan. Jadi sebetulnya kita baru benar-benar belajar setelah kita melakukan refleksi dari pengalaman yang ada. Jadi melalui refleksi itu guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikirannya dari pengalaman yang sudah ada ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, saya jelaskan sebelum tadi itu bahwasanya proses berefleksi ini terjadi secara alami ya sebetulnya, dan sudah dilakukan secara tidak sadar. Namun akan lebih baik lagi apabila guru berusaha memfasilitasi kegiatan refleksi secara sadar ya, baik pada diri sendiri maupun orang lain melalui pertanyaan reflektif yang perlu guru pikirkan jawabannya ya. Jadi saat seseorang belajar secara reflektif, maka orang tersebut akan menggunakan banyak aktivitas mental ya. Jadi bukan hanya sekadar mendengarkan atau membaca saat menerima informasi dan juga menyerap informasi yang diberikan ya. Jadi seseorang tersebut itu justru akan selalu mengeksplorasi pemahamannya ya, dan mempertanyakan hal yang baru diterima. Kemudian orang tersebut akan menyatukan pemahamannya saat ini dengan informasi baru ya, dan mengkonstruksi secara aktif ya. Jadi pengetahuannya dia lebih dalam lagi ya.
Jadi pada saat bersamaan maka seseorang akan berpikir ya juga tentang bagaimana mereka belajar ya, serta apa yang mereka ketahui dan baru dipelajari. Jadi kegiatan ini mungkin sering kita kenal dengan metakognisi ya, atau kita berpikir tentang berpikir ya. Jadi melalui aktivitas ini seseorang akan menjadi sadar ya apa yang akan mereka ketahui dan bagaimana cara belajarnya. Jadi kita mengidentifikasi tentang apa yang dibutuhkannya untuk belajar, kemudian mengenali adanya jarak antara pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi itu terkait dengan apa itu refleksi tadi ya. Bisa dipahami kakak-kakak? Ya, saya butuh bisa dikasih jempolnya lagi kakak-kakak yang masih menyimak. Ya, luar biasa, ada Kak Irfan, Fadal, Noni, Kak Indri, ya. Kak Metri juga, ya luar biasa ya. Jadi ternyata masih banyak yang mendengar ya. Jadi harapan saya kita berbagi pengalamannya, kita berbagi pengetahuan ya. Di sini kita belajar sama-sama ya. Kita tidak ada yang pintar, kita sama-sama ingin berbagi pengalaman kita ya terkait dengan pembelajaran PJOK ini. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jadi di sini mungkin ada 7 karakteristik pada praktik mengajar efektif. Ini kalau karakternya ya. Ya, kita lanjut. Jadi saya ingatkan tadi refleksi itu penting ya. Ya, di sini kita bagaimana tindakan seorang guru? Ya, kita ketahui bersama ada namanya tindakan rutin dan ada namanya tindakan reflektif. Tindakan rutin apa yang kita lakukan? Misalnya mengabsen, kemudian menyampaikan materi, ya, meminta murid berbaris, memberikan instruksi kalimat dan lain-lain. Itu yang tindakan rutin. Jadi di sini kita mencoba merefleksi. Jadi kita lakukan refleksi perbaikan. Apa tindakan reflektif? Jadi mungkin yang tadinya mengabsen kita ambil dengan gaya yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu ya. Jadi sehingga anak-anak bisa tertarik. Kemudian kita bisa meminta murid berbaris dengan cara yang asik, yang berbeda. Jangan hanya yang itu saja. Jadi ada trik-trik lain yang bisa kita gunakan. Dan saya yakin teman-teman, kakak-kakak semua sudah lakukan itu ya. Hanya mungkin tinggal dipertajam lagi. Ya. Kemudian bagaimana kita memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Itu namanya tindakan reflektif. Ya. Mungkin kalau sebelumnya kita mengabsen dengan memanggil nama satu persatu, si A, si B, bagaimana. Mungkin sekarang kita bisa rubah ya. Jadi ketika kita masuk, kita mengabsennya jangan lagi gunakan cara seperti itu. Kita langsung mungkin bertanya siapa yang tidak hadir. Nah, jadi kita bisa menghemat waktu ya. Kita bisa menghemat tanpa kita membaca dari satu persatu. Mungkin di situ juga kita bisa kalau kita kuasai kita punya kelas, kita bisa tahu hari ini si A yang tidak ada. Kita langsung tanya, si A kemana? Nah, mungkin dengan cara yang berbeda. Jadi anak-anak dia merasa tertarik dengan gaya belajar yang kita berikan. Itu tindakan guru yang memang ada perbedaannya antara tindakan rutin, kemudian kita refleksi, ada reflektif ya, tindakan yang kita lakukan. Ya, jadi di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama itu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakan siklus monitoring, evaluasi, kemudian mengecek kembali praktik mengajar dilakukan. Yang ketiga, kita menggunakan bukti data ya untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Kemudian yang keempat, kita selalu menggunakan pola pikir yang terbuka ya, bertanggung jawab dan welas asih. Kemudian yang kelima, kita melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi ya dari penelitian ilmiah yang berkembang. Dan keenam, kita melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas untuk mengajarnya kita ya. Kita bisa kolaborasi dengan rekan sejawat.
Dan terakhir ketujuh, bagaimana kita berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif ya. Ya, berikut kita masuk di agenda tentang menganalisis cerita ya. Di sini ada cerita ya. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun. Jadi tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Jadi Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola. Dan meletakkan tiang sebagai penanda tinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam berkelompok berpasangan. Murid secara bergantian diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus, dan ring basket pada ring basket. Sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan, di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Itu cerita dari Pak Raga. Nah pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar dilakukan oleh Pak Raga tadi? Hubungkan dengan praktik mengajar yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Apabila apakah kakak menjadi Pak Raga, mana refleksi seperti apa yang akan Ibu lakukan? Silakan dijawab. Bisa di kolom chat atau bisa juga di langsung ya. Jadi ini ceritanya ini sudah ada di LMS-nya. Kalau kakak-kakak buka di LMS-nya ini sudah ada cerita ini. Dan ini nanti kakak-kakak menjawab di LMS. Jadi LMS nanti ada tugas ini ya. Ketika kalian buka pasti akan bertemu dengan kasus ini ya. Izin Pak. Ya, silakan. Kalau dengan yang diajarkan Pak Raga tadi, saya mungkin tidak setuju. Kenapa? Ya, ya. Karena selama 8 tahun dia mengajar PJOK, dia cuma mengajarkan cara memasukkan bola ke dalam ring. Saya kira dalam pelajaran PJOK ini, contoh seperti basket kan banyak yang harus diajarkan, bukan cuma memasukkan bola ke dalam ring. Iya. Ya. Tapi kalau selama 8 tahun dia cuma mengajarkan yang itu, terus bagaimana dengan teknik-teknik yang lain untuk dalam permainan bola basket? Itu Pak. Iya. Biasa ya. Oke, silakan ada yang lain itu dari Kak Irfan. Yang lain bisa menambahkan lagi? Bagaimana pendapatnya kalau kakak-kakak jadi Pak Raga? Jadi ini pertanyaan nanti akan dijawab di LMS ya. Jadi LMS nanti akan bertemu dengan pertanyaan ini nanti. Ada yang lain? Ya, jadi jangan ragu-ragu ya menjawab saja ya. Di sini kita berbagi pengalaman ya. Kita sharing namanya. Ya. Jadi intinya poinnya daripada materi ini bagaimana kakak-kakak nanti bisa menjawabnya di LMS nanti ya. Jadi ini saya kasih gambaran saja terkait dengan contoh kasus ya. Kasus dari Pak Raga. Jadi di sini kakak-kakak diperintahkan nanti untuk menjawab di LMS. Ya. Kemudian
mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Ini materinya sudah selesai nih. Oke, lanjut. Ada lagi kakak yang masih mau menambahkan jawabannya? Silakan. Ya, jadi sambil mengisi waktu masih ada sekitar 30 menit lagi. Mungkin kita bisa kembali perkenalkan diri ya, karena tadi masih ada beberapa kakak-kakak yang baru bergabung ya. Mungkin saya persilakan kakak-kakak yang belum sempat perkenalan diri tadi, silakan dari ini Kak Noni. Noni tadi belum ya? Ya, mungkin Kak Noni bisa on. Oh ya, silakan. Atau Kak Zulkadir ya? Sudah siap? Silakan. Perkenalkan dirinya dulu. Baik. Karena tadi 4 ya. Baik, perkenalkan nama saya Zulkadir. Tempat mengajar saya di SD Negeri 24 Buton. Di mana itu Pak Domla Buton? Di Matanawe, Pak. Oh, dekat padahal. Iya. Oke, terima kasih Kak Zulkadir dari Matanawe. Selanjutnya silakan, tadi belum perkenalkan dirinya supaya kita saling mengenal ya. Kak Metri, bisa perkenalkan dirinya? Silakan. Karena tadi kan masih banyak yang belum sempat perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Maitri Bason. Tempat mengajar saya di SD 68 Buton. Tepatnya di depan Indomaret Bundaran. Oh iya tahu. Pasar Wajo. Iya, Pasar Wajo. Ya, Ibu Kak Metri ya dari Pasar Wajo. Selanjutnya silakan yang lain yang belum sempat tadi kenalkan dirinya. Kalau Kak Noni dari mana nih? Dari SMP 37 Buton. Di Ya, Winning. bisa. Oh, di Winning, Kak Noni. Oh, sering ke sana saya. Saya pengajar praktiknya siapa sih Abidin ya? Pak Hafid, Pak. Pak Abidin. Oh, Pak Bidin. Ya. Tempat tinggal saya Pak di Wakoko. Oh, jauh juga ke sana ya. Jauh, biasa. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau perkenalkan dirinya? Sambil menunggu waktu ya. Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materinya kita tadi? Supaya kita jelaskan.
Ada yang bertanyakan? Mungkin saya Pak ada yang mau saya tanyakan. Iya, silakan, silakan. Terkait tentang persoalan modul yang ada di LMS, itu secara keseluruhan di situ dari satu modul ke modul yang lain itu memang sudah ada materinya semua dan ada tugas-tugasnya di situ, atau mungkin di setiap selesai modul baru mungkin ada diberikan tugas atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Artinya Ya. karena ini jujur saja modul ini kita belum buka karena kemarin dia terkunci tidak bisa kita buka. Oh iya. Artinya sebagai gambaran saja Pak. Ya. Ya, jadi modul itu di setiap modul sudah ada materi di dalamnya dan sudah ada juga perintah tugas-tugas yang dilakukan di dalamnya sudah ada. Jadi misalnya ada modul 1.1, setelah kita baca materinya mungkin ada pertanyaan lagi kita jawab lagi. Kemudian di modul 1.2-nya apa, tentang apa, ada tugasnya lagi. Ya. Itu yang dikerjakan. Ya. Jadi sudah ada semua materi dalam modul itu. Tinggal kakak-kakak bisa buka ya. Dan itu di dalam situ sudah termuat batas penguploadannya atau pengiriman tugasnya itu mungkin sudah Ya, termuat di situ. Semua ada tercantum deadline waktunya. Deadline waktu pengumpulan tugas. Oh baik. Terima kasih informasinya. Ya, ada lagi? Silakan. Kita sudah paham semua ya terkait apa yang dilakukan? Jadi kita yang tergabung di sini baru berapa? 8 ya. 8 orang dari 15. Jadi masih ada 7 orang yang belum bergabung, yang mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah bisa sama-sama semua ya. Tapi walaupun 15 tapi satu orang ini Suharni dia sudah nyatakan kemarin katanya dia telanjut karena dia sementara ikut PPG sebenarnya. Oh iya apa tuh? Berarti 14 orang ya, 14. Ya, 14 orang. Yang sesungguhnya saya juga ini sementara ikut PPG ini hanya artinya saya bisa bagi waktu saya mudah-mudahan tidak mengganggu program PPG saya. Saya juga sementara sekarang hanya tetap saya mengikuti program PKG karena ini memang penting sekali karena untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana proses pembelajaran yang kita terapkan di sekolah masing-masing. Iya betul sekali Kak ya. Jadi sebenarnya PPG hari ini dia tidak lagi kayak dulu ya, kayak dulu kita harus zoom segala macam. Ini kita memang dikasih kemudahan. Jadi tidak akan mengganggu tugas sekolah dan juga tidak mengganggu daripada kegiatan zoomnya kita untuk pendidikan PKG ini. Jadi bisa kalau teman-teman kakak bagi waktu itu bisa selesai semua. Jadi tanpa harus mengorbankan PPG-nya, PKG juga tetap jalan. Iya betul. Hanya buka modul saja. PPG juga kita kerja modul. Nah, ini juga sama, kita hanya buka modul, belajar di rumah sambil mungkin kita santai-santai, ngopi-ngopi bareng. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kakak-kakak membagi waktu ya. Jadi harapannya kita PPG-nya tuntas, PKG-nya juga tuntas. Iya, amin. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain selain daripada tadi itu? Kak Irfan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Iya, mantap. Ini mumpun masih ada waktu ini, kita saling mengenal saja dulu, artinya bisa mungkin saling tanya mungkin dari mana. Ini mumpun masih ada waktu ini. Iya, karena kalau sudah pertemuan berikutnya itu sudah masuk masih sudah sesi belajar nih. Semua sudah materi-materi. Hari ini materi khusus kita gambaran materi ke depan sedikit dan
kita saling mengenal, jadi kita saling kenal-kenal dulu. Ini mohon izin bisa bertanya Pak Fasilitator, ini sepertinya ini Pak Fasilitator ini tinggalnya di Kumbeli ya? Iya, jadi saya orang tua di Kumbeli. Oh iya, iya. Kayaknya saya kenal kita hanya kan mungkin karena lewat kamera agak Kalau saya Pak, memang saya kenal Bapak. Dulu kan di SP2. Ah, Cocomi, sama-sama tinggal di sana kayaknya dulu. Sama-sama dengan Pak Nurdin dulu kita, Pak. Ya. Ah, betul itu. Ya. Dulu sama-sama dengan Pak Nurdin kan di SP2. Iya, iya, iya. Dan sering juga kita ketemu sebenarnya, hanya karena itu tadi, artinya karena sudah lama juga kita tidak komunikasi, maka kita saling tidak terlalu kenal lagi. Iya. Ini kalau Kak Indri dari mana nih Kak Indri? Karena belum perkenalkan diri nih. Iya Pak, izin saya Indri Julianti Pak dari SMPN 25 Buton, tepatnya di Desa Lambusango Pak. Oh, Lambusango. Kecamatan Kapontori, iya. Luar biasa ya Lambusango. Yang lain sudah kenal semua ya ini? Atau masih ada yang belum? Kayaknya masih ada yang belum ini. Baru berapa orang ini yang terkenalkan? Iya. Kan orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi sebaiknya kita kenalan toh. Ya, jadi harapannya saya sebagai Fasil, mari kakak-kakak kita ikuti ini kegiatan ini sungguh-sungguh. Kita baca itu modul, kemudian tugas-tugasnya kita kerjakan. Ya, semoga kita bisa lulus semua ya. Jadi lulus semua kita bisa mendapatkan PKG PJOK ini. Semua tidak ada yang sulit. Selama kita ada kemauan untuk belajar, pasti bisa. Tidak ada hambatan ya. Tidak ada hambatan. Siap, siap. Amin. Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin kita akhiri saja untuk pertemuannya kita pada kali ini. Oh ya, tadi kita tidak sempat baca doa ya, harusnya pembukaan kita baca doa dulu ya. Ya, oke, di sini saya ingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu peserta dapat melakukan refleksi di atas bagaimana mereka melakukan refleksi sama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah pelajari dan pentingnya refleksi. Jadi kakak-kakak nanti akan melakukan refleksi ya, refleksi di modul 1.1-nya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya. Mungkin sebelum kita akhir kita punya pertemuan, sebaiknya kita bentuk yang namanya ketua kelas. Jadi ada yang mengakomodir teman-temannya, mungkin ada yang lupa, ada tatap maya, bisa diingatkan, bisa ditelepon atau disampaikan. Kira-kira kita sepakati ya, siapa di sini yang bisa kita percaya menjadi ketua kelasnya kita? Izin saya menyampaikan lebih awal bahwa kalau bisa jangan saya, karena memang saya sekarang lagi fokus untuk di PPG. Artinya saya sampaikan lebih awal ini. Ya, silakan kakak-kakak yang lain bisa jadi ketua kelas yang bisa mengakomodir teman-teman.
Kita sepakat saja siapa di sini. Bagusnya Pak itu kalau boleh saran Pak Maskuri tadi Pak. Pak Maskur sudah terlempar itu? Ya tidak masuk lagi nih Pak Maskur. Saya tunggu dia masuk kembali. Kayaknya tidak nih. Coba kalau bisa aktifkan semua kameranya supaya kita saling mengenal toh. Supaya kita foto-foto juga kayaknya bagus Pak. Iya kan Iya. sebentar kita foto bersama di Sepertinya. sesi akhir biasanya begitu. Ya saya stop sharing dulu ya. Supaya kita bisa lihat semua. Ya, oke. Siapa kira-kira yang kita percayakan untuk jadi ketua kelasnya kita? Diaktifkan dulu kameranya supaya artinya kita bisa saling kenal, supaya saling Ya, lihat. bisa begitu, on kan? cam semua. Kak Indri, Iya, semua kalau bisa. Petri sudah. Kalau bisa itu yang jadi ketua kelas itu yang sering-sering informasi di grup, Pak. Karena kita ini jaringan-jaringan jelek. Ya, saran dari saya kalau bisa dari Pasar Wajo. Kalau ada peserta dari Pasar Wajo itu yang diutamakan karena memang di situ jaringan artinya mungkin ada sih juga kurang jaringan, tetapi terkendala tentang jaringan itu mungkin tidak ada. Beda dengan mungkin di wilayah-wilayah jauh dari ibu kota itu memang agak di jaringan. Itu saran saya. Mungkin Kak Sutrizal bisa jadi ketua kelas? Atau gimana? Sutrizal siap jadi ketua kelas? Iya Pak, Rizal saja Pak. Izin Pak kakak-kakak. Saya sementara ikut juga PPG ini jadi sangat sama dengan Pak Zulkadir. Gitu. Jadi double begitu Pak. Oke, mungkin Ibu Kak Metri bisa. Pak, saran Ya, Kak Irfan bagaimana? kalau bisa Pak lebih bagus perempuan. Wih, Oh, iya. Oke, mungkin perempuan siapa kira-kira yang kita sepakati? yang pasti Libur lagi, Pak. Irfan, Pak Zul kan Indri saja Pak, bagus juga itu dari Kapontori Indri. bisa. Oke, Mi. Indri ketua kelas tuh? Minta maaf. Oke, Iya Pak, kita- Indri Pak. Indri, karena aktif juga dia itu Pak orangnya. ya, Kita bungkus saja ketua kelasnya kita. kita Kak Indri, betul kita bungkus saja Indri. Kak Indri yang akan Iya. mengakomodir teman-teman. Dari saya. Iya Pak, Ya. betul Pak Indri. Sepakat ya. Bungkus jadi aja. ketua kelas. Oke. Oke, Supaya baiklah rajin, kakak Pak. semua. Mungkin Ya, karena kita Sutrizal masih juga. direkam, sebelum kita akhiri pertemuannya, mari kita pimpin doa ya. Silakan dari teman-teman diwakili untuk pimpin doa. Ini kalau Mungkin ke Erwin Laode ini kenapa tidak aktif kameranya? ini admin Oh, iya. admin dari Baik. PGP. Silakan Pak Zulkadir pimpin doa. Baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Saya ulangi ya. Ternyata mikrofon saya dia tidak aktif. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, terima kasih Kak Zulkadir sudah memimpin doa penutup kegiatan kita pada kesempatan ini. Baiklah kakak-kakak semua, untuk kegiatan kita pada sesi kali ini, harapan saya mari kita belajar bersama, kita kerjakan LMS dengan baik, kita isi tugas-tugasnya supaya kita bisa selesaikan pendidikan guru PPG PJOK ini. Baiklah kakak sekalian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita foto bersama ini? Ada yang bisa buat foto bersama begitu?